Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini Allah masih berkenan memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk meluangkan waktu kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah dengan harapan senantiasa amal ibadah yang kita lakukan, salat sunnah kita, infak dan sedekah kita, serta salat Jumat kita, semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Di dalam kehidupan kita di dunia, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya lembaran-lembaran kertas. Ketika kita baru lahir ke dunia, nama kita sudah tercatat dalam lembaran kertas yang bernama akta kelahiran. Dalam proses kemudian kita menyelesaikan pendidikan kita, dari TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, tanda kelulusan kita tercantum dalam lembaran kertas yang bernama ijazah. Kemudian kita memiliki harta benda, kendaraan, rumah, dan harta yang berharga lainnya. Tanda kepemilikan harta tersebut adalah nama kita tercantum dalam lembaran kertas, baik berupa sertifikat, BPKB, dan lain sebagainya. Bahkan kita pergi pagi pulang sore, yang kita cari adalah lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka yang bernama rupiah. Untuk lembaran-lembaran kertas itu, terkadang manusia menghabiskan waktunya hanya untuk mengumpulkan lembaran-lembaran kertas itu. Padahal kita tidak menyadari setiap langkah kita, setiap detik yang kita lalui, setiap hari yang kita lewati, kita sedang mengumpulkan lembaran-lembaran kertas kehidupan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Setiap apa yang mereka lakukan, kata Allah, tercatat dalam catatan-catatan malaikat. Dan setiap apa yang mereka lakukan dari hal yang kecil sampai yang sebesar-besarnya tertulis. Ini menandakan bahwa
setiap tingkah laku kita setiap hari pada hakikatnya sedang mengumpulkan lembaran-lembaran catatan yang ada di catatan malaikat yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini kepada manusia, khususnya kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, beliau menyampaikan, wahai manusia, kalian nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah. Kalian akan dihisab, kalian akan diaudit, kalian akan diperhitungkan amalan kalian satu persatu. Orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, siapa yang mampu membangkitkan tulang belulang yang sudah ratusan tahun terkubur di dalam tanah? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Manusia mengira kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulang yang sudah hancur lebur, yang berserakan di tanah. Bahkan kata Allah, kami mampu menyusun kembali dengan sempurna jari jemari mereka. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Mereka mengatakan, siapa yang mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur itu? Katakanlah, wahai Muhammad, yang menghidupkan itu tidak lain adalah zat yang menghidupkannya di awal. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kita yang dahulunya tidak hadir di dunia ini, maka Allah pun maha berkuasa, maha mampu untuk kembali membangkitkan nanti di yaumil qiyamah dan akan dimintai pertanggungjawaban setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Dalam hal itulah ketika kita semuanya diaudit, diperiksa lembaran-lembaran kertas kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan suatu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku ini dengan hisab yang mudah. Mendengar doa ini, Aisyah bertanya, ya Rasul, apa artinya hisaban yasira? Hisab yang mudah itu bagaimana? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba dihisab, diaudit amal perbuatannya, diperiksa satu persatu, lalu kemudian hasilnya ditampakkan secara global saja, maka insya Allah hamba ini mendapatkan ridha dan surganya Allah. Tapi ketika seorang hamba diperiksa satu persatu amal perbuatannya, lembaran-lembaran kertas kehidupannya ditanyakan dari hal yang kecil sampai yang sebesar-besarnya, maka suatu tanda bahwa hamba ini akan mendapatkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan lembaran kertas kehidupannya, catatan-catatan amal perbuatannya selama hidup di dunia dari arah kanannya, maka hamba ini insyaAllah akan dihisab hisaban yasira, hisab yang mudah, dan akan dikumpulkan kembali bersama anggota keluarganya dalam keadaan gembira karena mendapatkan ridha dan surganya Allah. Tapi sebaliknya kata Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dari arah belakangnya, terdengar suatu panggilan, namanya dipanggil, wahai fulan, namanya disebut, dia menoleh. Ternyata panggilan itu datang dari arah belakangnya. Kemudian dikasihlah catatan lembaran kertas kehidupannya dari arah belakangnya. Dia mengerti isyarat itu, bahwa inilah tanda dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u thubura, dia berteriak
celakalah diriku. Wa yasla sa'ira, dan dia kelak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Kalau kita mau membaca surah Al-Mulk, di sana dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir ditanya satu persatu. Mereka ditanya satu persatu, alam ya'tikum nadhir, tidakkah dulu ada peringatan buatmu? Tidakkah dulu waktu di dunia ada nasihat untukmu? Tidakkah waktu di dunia ada petunjuk yang harus engkau ikuti? Mereka menjawab, bala, ada peringatan itu, walakin kazzabna, tapi kami dustakan peringatan itu. Sehingga mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulunya sekiranya kami di dunia mendengar, sekiranya dulu di dunia kami menuruti perintah itu, mengikuti petunjuk itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak mungkin masuk ke dalam neraka sa'ir. Penyesalan yang mereka rasakan tatkala kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fi ahlihi masrura, yang dahulunya kata Allah ketika di dunia mereka bersama keluarganya gembira juga, tapi kegembiraannya di dunia beda yang ketika diberikan dari arah kanannya gembira, kegembiraannya di yaumil qiyamah karena mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Tapi orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dari arah belakangnya dahulunya gembira di dunia. Gembira kenapa? Ketika dia lahir, orang tuanya gembira, paman dan bibinya gembira karena punya ponakan baru, kakaknya gembira karena punya adik baru. Orang semua gembira dengan kelahiran kita. Gembira tatkala dia mampu menyelesaikan pendidikannya. Ketika diwisuda semua keluarganya bergembira. Gembira karena punya kendaraan baru, punya rumah baru, punya harta yang bisa dibanggakan kepada saudara-saudaranya. Gembira karena sesuatu yang dia anggap itu adalah suatu kebanggaan di yaumil qiyamah. Tapi ketika lembaran-lembaran kertas itu lalu kemudian dikumpulkan hanya untuk di dunia saja, lalu kemudian melupakan kewajibannya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraannya hanya sebatas hidupnya, kegembiraannya hanya sebatas di dunia. Maka kita hamba yang beriman kepada Allah, boleh saja kita mengejar lembaran-lembaran kertas yang bernama sertifikat, ijazah, tanda kelulusan dan lain sebagainya. Boleh saja kita mengejar lembaran-lembaran kertas yang bernama tanda kepemilikan harta benda. Boleh saja kita mengejar lembaran-lembaran kertas yang bernama rupiah. Tapi jangan lupa mencari lembaran-lembaran kertas itu tentu ada aturan mainnya, ada petunjuknya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga lembaran-lembaran kertas itu insyaallah dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap catatan lembaran-lembaran kertas kehidupan kita nantinya akan diberikan dari arah kanan kita, dan insyaallah kita pun akan dihisab dengan hisab yang yasira, hisab yang mudah, hisab yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pun kita akan dikembalikan berkumpul bersama anggota keluarga kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah di dalam naungan ridha dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وحاضر الجموع والجماعة، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.